Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gita Alfajrianti dari kelas B NPM 212151046. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai integral atau anti turunan. Materi ini diajarkan pada kelas 11 SMA. Nah, untuk definisi dari integral yaitu integral merupakan anti turunan, sehingga integral saling inverse dengan turunan. Kemudian untuk notasinya, anti turunan dari sebuah fungsi f(x) ditulis dengan menggunakan notasi integral. Nah, bentuk ini dibaca integral, bentuk seperti cacing. Dibacanya yaitu integral. Nah, untuk sifat-sifat dari integral yang pertama yaitu proses menemukan y dari dy per dx merupakan kebalikan dari sebuah proses turunan dan dinamakan anti turunan. Kemudian sifat yang kedua yaitu jika f besar x adalah sebuah fungsi dengan f besar aksen x sama dengan fx, dapat dikatakan bahwa turunan dari f besar x adalah fx dan anti turunan dari fx adalah f besar x. Nah, untuk integral ini berarti inverse dari turunan. Kemudian yang ketiga yaitu f besar x adalah fungsi dengan f besar aksen x sama dengan fx, maka integral fx dx sama dengan f besar x ditambah c. Nah, untuk contohnya yaitu diberikan turunan fungsi f besar x di bawah ini, kemudian tentukanlah integral dari f besar x dx. Nah, untuk turunan fungsi dari f besar x sama dengan x pangkat 6. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu tadi diketahui bahwa f besar x-nya itu sama dengan x pangkat 6. Maka turunan dari f besar x aksen yaitu f besar aksen x yaitu 6x5. Nah, 6 ini didapatkan dari pangkat dari x dikalikan dengan koefisiennya. Koefisien dari x pangkat 6 yaitu 1 dikalikan dengan 6. Jadi hasilnya 6. Nah, kemudian pangkatnya itu berarti kalau turunan dikurangi. Jadi 6 dikurangi dengan 1. Jadi 5. Nah, maka turunan dari f besar aksen x yaitu 6x pangkat 5. Nah, kemudian kita tentukan integral dari f besar x dx. Nah, di sini berarti integral 6x pangkat 5 dx sama dengan, nah, untuk integral itu kan tadi bahwa integral dari fx dx, maka hasilnya itu f besar x ditambah c. Nah, ini juga berarti hasilnya f besar x-nya itu x pangkat 6, kemudian ditambah c. Nah, untuk lebih memahaminya, integral dari 6x pangkat 5 dx itu, kalau integral berarti 6 per 5 ditambah 1, yaitu hasilnya 1, sehingga di sininya tidak ditulis. Nah, untuk pangkatnya yaitu ditambah, kalau turunan itu pangkatnya dikurangi, kalau integral ditambah, jadi 5 ditambah 1, 6. Nah, untuk sifat selanjutnya yaitu yang nomor 4, untuk n bilangan rasional dan n tidak sama dengan 1 dengan a dan c konstanta real, maka integral dari x pangkat n dx sama dengan 1 per n ditambah 1 x pangkat n ditambah 1 ditambah c. Nah, di sini 1 itu yaitu koefisien dari x-nya. Jadi 1 per pangkat ditambah 1. Jadi pangkatnya itu n ditambah 1. Kemudian x dipangkatkan dengan, nah, untuk integral itu pangkatnya ditambahkan. Jadi x pangkat n ditambah 1 ditambah dengan c atau konstanta. Kemudian yang kedua yaitu integral
AX pangkat N dx. A di sini itu konstanta. Sama dengan, jadi A atau konstanta per pangkat ditambahkan 1, jadi N ditambah 1, X pangkat N ditambah 1 ditambah C. Nah, untuk sifat integral yang kelima yaitu misalkan K bilangan real. Fx dan Gx merupakan fungsi yang dapat ditentukan integralnya. Maka integral dari dx sama dengan x ditambah c. Nah, maksudnya di sini integral dari, karena di sini tidak ada di sini itu ada koefisiennya yaitu 1. Tetap ada angkanya 1, tetapi tidak ditulis, jadi langsung saja integral dx. Nah, apabila ada integral dari 1 dx ini, berarti 1 itu kalau diintegralkan menjadi x, jadi x ditambah c. Nah, kemudian integral k dx. Nah, k ini adalah bilangan real, jadi apabila diintegralkan hasilnya itu kx ditambah c. Nah, misalnya kalau k-nya 2, berarti integral 2 dx, sehingga integralnya itu 2x ditambah c. Kemudian yang ketiga yaitu integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n ditambah 1, jadi pangkatnya itu ditambah dengan 1 per pangkat ditambah 1, jadi per n ditambah 1 ditambah c. Nah, selanjutnya itu integral k fx dx. Nah, apabila ada soal seperti ini, k-nya ini atau bilangan realnya itu bisa kita pindahkan ke bagian depan, jadi k dikali integral fx. Maaf, di sini harusnya k integral fx dx. Ininya tidak usah ditulis lagi karena sudah dipindahkan ke depan. Kemudian integral fx ditambah gx sama dengan, integral fx ditambah gx dx sama dengan, nah, ini itu maaf ya, ada typo, harusnya ini tuh. Nah, kalau yang ini k-nya tidak usah. Kemudian ini dx. Nah, kalau yang ini kan integral fx ditambah gx dx. Karena di sini bisa kita pisah ya. Jadi integral fx dx ini tuh integral fx dx ditambah dengan integral gx dx. Nah, apabila penjumlahan kita bisa dipisah ya itunya integralnya untuk masing-masing fx sama gx. Kemudian yang ini juga sama. Kalau ini bedanya yang tadi ditambah sekarang dikurangi, jadi ini juga bisa dipisah. Jadi integral fx dikurangi integral gx dx. Nah, selanjutnya yaitu misalkan f1x, f2x, dan seterusnya sampai dengan fnx adalah fungsi yang dapat diintegralkan. Integral tertentu hasil penjumlahan dua fungsi atau lebih sama dengan integral tertentu dari masing-masing fungsi, yaitu integral f1x ditambah f2x ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah fnx dx sama dengan integral f1x dx ditambah f2x dx. Nah, ini seperti yang tadi ya, yang apabila penjumlahan atau pengurangan bisa kita pisah integralnya. Jadi untuk integral f1x ditambah integral f2x dan seterusnya sampai dengan n. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.